Pada suatu hari, CEO PT Gagah dan PT Otot ditemani oleh penasehat hukum sedang bertemu hendak melakukan merger atau kerjasama penyatuan perusahaan. Kedua CEO perusahaan tersebut dan seorang penasehat hukum membicarakan mengenai rencana penyatuan perusahaan. Kedua CEO perusahaan tersebut hendak berdiskusi mengenai nama dari penyatuan kedua perusahaan. Akhirnya, mereka menemukan ide tentang nama dari penyatuan perusahaan mereka. Nama dari penyatuan perusahaan mereka yaitu Gatot, yang diambil dari nama depan perusahaan mereka. Setelah kedua perusahaan tersebut berdiskusi dengan penasehat hukum mengenai nama dari penyatuan perusahaan mereka, dan penasehat hukum menyetujuinya. Akhirnya, rencana penyatuan tersebut akan segera dilaksanakan. Beberapa hari kemudian, berita tentang kerjasama antara PT Gagah dan PT Otot dengan merek Gatot didengar oleh CEO PT Gatot. CEO PT Gatot kaget dan tidak terima karena ada perusahaan lain yang menjiplak nama perusahaannya yang lebih dulu ia daftarkan. Kemudian, PT Gatot memberikan gugatan kepada PT Gagah dan PT Otot. Gugatan tersebut didengar oleh CEO PT Otot dan kemudian membicarakan hal tersebut dengan PT Gagah bersama dengan penasehat hukum untuk merancang penyelesaian masalah tersebut dengan cara mediasi bersama dengan PT Gatot. Setelah itu, kedua pihak sepakat bertemu untuk membahas gugatan dari PT Gatot. Lalu, PT Gagah dan PT Otot mencoba melakukan mediasi terkait gugatan tersebut. CEO PT Gatot tetap tidak mau menyelesaikan masalah tersebut dengan langkah mediasi dan bersikeras untuk melanjutkan gugatan tersebut. PT Gagah dan PT Otot resmi digugat senilai 1 triliun rupiah atas sengketa merek Gatot oleh PT Gatot. PT Gatot terlebih dahulu mendaftarkan mereknya dibandingkan dengan Gatot. Maka dari itu, sebagian bentuk penerapan prinsip first to file, PT Gatot melayangkan gugatan akibat merasa dirugikan atas sengketa merek senilai 2,08 triliun rupiah kepada Gatot. Hasil pengadilan. Gugatan tersebut diproses secara hukum hingga akhirnya permintaan terkait uang ganti rugi sebesar 2,08 triliun rupiah tersebut resmi ditolak oleh pengadilan. Pengadilan memutuskan untuk menghukum penggugat, dalam hal ini PT Gatot, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500.000. Adapun undang-undang yang mengatur terkait merek yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Kesimpulan. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang berbunyi bahwa pihak mana yang terlebih dahulu terdaftar, maka pihak itulah yang mempunyai hak atas nama dan merek yang ia daftarkan. Namun, pada kasus ini disebutkan bahwa keputusan DJKI memberikan sebagian merek barang atau jasa kepada Gatot milik dari PT Gagah dan PT Otot karena perusahaan tersebut berbeda dengan PT Gatot milik dari PT Finance Galang Proto. Meskipun keduanya didaftarkan pada kelas yang sama yaitu kelas 42. Hal itu karena
dari segi logo tidak menunjukkan kesamaan pada pokoknya dan kelas yang didaftarkan juga terdapat perbedaan, yakni Gatot milik dari PT Gagah dan PT Otot mendaftar di berbagai kelas, tidak hanya di kelas 42 saja. Jadi, pada dasarnya, jika merek dari sebuah perusahaan sama dengan perusahaan yang lain yang sudah terlebih dahulu terdaftar, memang salah sesuai dengan pasal 3 nomor 20 tahun 2016. Tetapi, hal tersebut tidak secara keseluruhan disalahkan jika merek dari suatu perusahaan tersebut tidak sama pada pokoknya dengan perusahaan lain.